Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. pagi semuanya. Pagi, pagi. Selamat Pagi, pagi. pagi, pagi. Oke, seperti biasa. Sudah minum kopi pada malam hari ini, pada pagi hari ini? Saya minum dua. Oh, Minum saya ya, minum Ustaz. dulu. Hati-hati Sama-sama. kena ginjal. Ya. Ya, jangan jangan berlebih-lebihan lah ya. Pokoknya mau minum kopi, minum susu, minum bandrek, minum air putih, minum madu, minum apa semua terserah. Kalau saya tuh kalau mau dengerin webinar, seminar tuh kalau nggak ada minuman tuh pasti oleng. Jadi kita minum kopi dulu, sama-sama angkat kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mulai. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, selamat malam semua Bapak Ibu guru. Semoga kabarnya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, siapapun. Dan malam hari ini sebenarnya adalah sesi narsis ya, sesi naif ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita sudah bertemu dengan rekan-rekan guru se-Indonesia itu luar biasa, Pak. Saya tuh terangsang gitu ya, ingin mengorek-ngorek lebih dalam ya. Saya nggak peduli Bapak Ibu mau Bapak Ibu guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru SMK, guru bantu, guru infal, guru shadow, guru apa gitu ya. Silahkanlah nanti. Yang penting kalau kita sudah bicara guru, tentunya kita memiliki sebuah undang-undang dasar hukum dan tentunya kita di sini adalah suatu kesatuan yang solid, suatu kesatuan yang memang ditugaskan untuk membunuh kebodohan, ya, menghilangkan kebutaan dari buta huruf, buta ilmu pengetahuan, buta agama kan gitu ya. Jadi malam ini adalah sesi sharing, sesi naif, sesi narsis, di mana Bapak Ibu harus mengakui keahlian, kehebatan yang Bapak Ibu miliki masing-masing. Setiap guru itu punya kelebihan masing-masing. Ini mohon maaf ya, saya sengaja belum slide share ya. Saya akan coba sebuah intro dulu biar kita semua satu visi atau misi. Setiap guru itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Guru agama ya jago agama kan gitu. Kita bicara asumsi publik. Guru IPA ya jago IPA. Guru IPS ya jago IPS. Jadi jangan kita sebagai seorang guru itu menyerang teman kita yang lain dengan kompetensi yang memang mereka tidak miliki. Lah, ada guru yang kuliahnya dari kuliah S1, S2 atau bahkan lagi ngambil S3 jurusan agama. Kemudian Bapak Ibu serang dia dengan matematika. Ya bingung, nggak tahu. Jadi setiap guru itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap unitnya masing-masing. Jadi kita hormati setiap guru pada unitnya masing-masing. Guru TK yang memang pembawaannya ceria, senang, ya kan bisa lompat-lompat, bisa tepuk-tepuk, bisa hore-hore, ya namanya guru TK. Makanya guru TK dengan guru SMK kan pembawaannya beda kan begitu. Jadi kita coba mulai dari sekarang hargai profesi guru sesuai dengan kapabilitasnya, keahliannya, kompetensinya, dan unit mengajarnya masing-masing. Jadi nggak boleh ada yang mengatakan, dia emang jago matematika, tapi IPS-nya payah ya. Memang dia kuliah matematika mau apa? Kan begitu. Makanya kita di sekolah itu, guru itu ada kualifikasi dan spesialisasinya masing-masing. Begitu, baik kita langsung masuk ke pembahasan kita. Sudah terlihat gambarnya ya? Menjadi guru berprestasinya. Ini Bapak Ibu semuanya. Ini tema yang cukup seksi, cukup menarik. Mudah-mudahan di antara 35 ya, di sini peserta kan 36 dikurangi saya sama dikurangi MC jadi 34 ya. Itu saya harap akan ada prestasi yang muncul sehingga kita punya sebuah misi dan visi yaitu menjadikan Indonesia sebuah generasi yang emas Bapak Ibu semuanya. Nah, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah cukup seksi, cukup menarik bagaimana menjadi seorang guru yang berprestasi. Tuh. Karena kita itu sudah menjadi seorang pemenang sejak kecil ya. Dari sekian banyaknya, mohon maaf, sel sperma yang berhasil masuk dan dibuahi itu kan kita, Pak. Jadi kalau kita itu sekarang tidak memiliki sebuah ambisi dan jiwa untuk menang,
ya kasarnya mohon maaf ya, udah nggak usah jadi guru. Karena kita ingin mencetak anak-anak yang juga punya ambisi, visi, misi, dan mimpi. Bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang unggul, bertakwa, soleh, cerdas, dan bisa memimpin, kan begitu. Nah, ini. Jadi dimulai dari bagaimana gurunya juga harus berprestasi, Bapak Ibu semuanya. Oke. Baik, kita kenalan dulu. Nama saya Hendar Ahmad Wibisono. Saya juga seorang guru, Bapak Ibu semuanya ya. Kalau ditanya, punya NUPTK atau punya NIDN? Ya, jawabannya NUPTK dan NRG, alhamdulillah ya. Masih belum mau copot NUPTK karena masih sayang sama anak-anak, meskipun kadang-kadang dibully. Kuliah tinggi-tinggi S3 terdamparnya di SD kan gitu. Terus aja suka-suka gue lah, kalau ngatur-ngatur ya kan gitu. Ya, alhamdulillah juga saya seorang guru pembuat bahan ajar pembatik Kemendikbud level 3, guru penggerak lulusan PPG Bandung, kemudian juga dosen tidak tetap ya dengan sertifikat pekerti. Saya guru dengan Google Certified Educator level 2, pelatih pembina pramuka nasional, KPD terakhir kualifikasinya. Saya seorang guru dengan kemah bela negara TNI AD. Jadi kalau ada yang bilang saya ini jenggotan orangnya radikal loh, saya latihan bareng sama TNI AD kok sama Kopassus bisa radikalan gitu. Dan juga saya seorang pembina OSIS Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau pendidikan saya Pak, Bu, itu saya awalnya itu memang basicnya TIK, komputer gitu. Komputer di Gunadarma. Saya ngelihat bahwa ternyata banyak guru-guru yang buta TIK dan membuat saya greget untuk memberikan sebuah pembelajaran berbasis TIK. Makanya saya itu ngajar awal jadi guru itu guru komputer dengan gelar Eskom. Kemudian sekian tahun dapat tawaran penyetaraan di UT, ambil SPD, alhamdulillah. Qadarullah dilalahnya keterima PPG kan gitu. Wah, luar biasa ya. Mau kata orang dibilang kuliah di UT itu mohon maaf katanya nggak jelas sebagainya, lah buktinya sih bisa dapat PPG kan, diakui berarti kan. PPG-nya alhamdulillah di kampus UPI dong. Ya, jadi bisa gitu Bapak Ibu ya. Jangan dengerin apa kata orang, tapi kita berangkat dari sebuah bukti yang empirik dan pengalaman nyata Bapak Ibu semuanya. S2 saya teknologi pendidikan di UNJ. Kemudian lanjut konversi di Filipina, ngambil S2 juga, pendidikan dan pembelajaran. Mohon doanya insya Allah bulan Februari bisa wisuda datang ke sana langsung. Dan terakhir S3 teknologi pendidikan di UNJ. Ini latar belakang pendidikan saya. Dan mudah-mudahan dengan kualifikasi saya bisa mempertanggungjawabkan semua teori saya. Dan bisa memberikan sebuah ilmu dan sharing bagi Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kalau ditanya pengalaman pendidikan saya, ya karir pendidikan, itu pertama guru bimbel dulu di BTA 8 Jakarta. 2013 guru bantu di BTR Bekasi, ya Bekasi Timur Regensi di Albiruni. 2016 guru SD sampai sekarang di Ibnu Hajar Mandiri, sampai sekarang masih terdata sebagai guru aktif. Sudah banyak sekolah yang minta untuk pindah, cuman saya tetap memutuskan untuk stay di Ibnu Hajar Mandiri karena saya cinta dengan anak-anak Ibnu Hajar Mandiri, Pak. Kemudian kalau di Arkan saya hanya diperbantukan sebagai pembina pramuka. Namun saya pernah ditugaskan beberapa kali di SD-SD di daerah pedalaman yang listrik aja belum ada, ya itu kursi-kursi semua udah pada rusak ya, untuk membantu setidaknya memberikan sebuah pengalaman lah di situ. Nah, ini pertanyaan pemantik. Bapak Ibu ingin nggak menjadi seorang guru hebat yang berprestasi, yang punya sebuah karya, yang namanya dikenang, yang kalau udah lulus itu kalau dipanggil namanya tuh kayaknya pengen ketemu tuh. Pasti pengen kan gitu. Nah, ini pertanyaannya. Dan karena guru hebat yang tadi dikatakan oleh moderator kita, akan juga mencetak peserta didik yang hebat juga Bapak Ibu semuanya. Jadi ini alasan kenapa kita harus menjadi seorang guru yang hebat, gitu. Ya, jadi jangan kita mengatakan kita sombong, enggak. Kita ini bukan sombong, kita ini percaya diri dengan dosis tinggi, nah kan gitu. Kalau kita tidak percaya diri, Pak, kita tidak mungkin membuat orang lain untuk percaya diri. Jadi kita harus percaya diri dulu. Itu kunci untuk kita bisa menjadi diri kita yang
berprestasi. Nah, ini menarik. Menurut Bapak Ibu, kapan orang itu layak disebut guru? Nah, ini ada macam-macam guru nih, saya cari nih. Guru privat, guru bimbel, guru sekumpul, guru spiritual, guru penggerak. Nah, kira-kira kapan Bapak Ibu ada yang mau berpendapat kapan orang itu layak disebut guru, Pak? Ayo loh. Ini yang hadir guru semua kan? Ayo. Ada yang mau berkomentar gitu menanggapi? Silakan Bapak Ibu untuk bisa Katanya dikomentari. guru nih, diajak ngomong kicap semua nih, diam nih. Ayo, Iya. berani ngomong nih, guru nih. Saya guru. Silakan Pak Fajar, gimana Pak Fajar? Iya Pak, saya izin menjawab. Menurut pendapat saya, guru itu yang mampu memberikan ilmu meskipun tidak besar, sekecil apapun, yang penting bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Oke, Masya Allah ya. Jadi ketika seorang itu memberikan sebuah manfaat kepada orang lain, maka yang bersangkutan layak disebut guru. Oke, good. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi istilah guru ini sebenarnya istilah yang umum, Pak. Kalau kita bicara ya. Karena guru itu berasal dari dua bahasa Sanskerta. Nah, ya dimaklumin aja, karena negara kita itu kan dulunya awal-awal banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang mana warisan-warisannya sampai sekarang masih ditanda kutip lestarikan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu kan semboyan yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian Angkatan Laut kita punya semboyan Jalaseva Jayamahe kan gitu. Itu juga semboyan dari bahasa Sanskerta. Nah, ternyata guru juga berasal dari bahasa Sanskerta. Gu itu, ya ini saya coba pakai notet ya biar kelihatan. Gu itu artinya apa namanya? Cahaya. Nah, kemudian gu itu artinya kegelapan. Kalau ru itu artinya cahaya. Jadi filosofi guru adalah bagaimana seorang itu yang mampu memberikan sebuah cahaya dalam sebuah kegelapan, kebodohan, ketidaktahuan. Kan begitu guru. Nah, makanya sekarang muncul macam-macam istilah guru. Namun Pak, kalau kita bicara guru dalam konteks profesi pendidikan, maka mohon maaf, ini ada undang-undangnya lagi nih gitu ya. Ini bukan saya sedang menyerang dan membanggakan bahwa teman-teman yang belum sarjana bukan guru, enggak ya. Tapi kita harus kembali kepada nomenklatur bahwa guru itu adalah suatu profesi Bapak Ibu semuanya yang memang diatur oleh undang-undang. Kan begitu ya. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, guru itu wajib memiliki kualifikasi akademik. Makanya Bapak Ibu yang kuliahnya matematika, yang ngajar matematika, bukan ngajar bahasa, kan begitu. Yang kuliahnya agama, yang ngajarnya agama. Jangan ngajarnya IPA misalnya, ya kan? Kemudian juga punya kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, ya. Makanya nggak boleh ada guru yang, mohon maaf, dia jasmaninya atau fisiknya nggak sehat, ya. Sehat rohani, ya. Termasuk juga fisik mental itu nggak boleh cacat gitu ya, karena banyak kejadian guru yang tidak siap mengajar kemudian mengajar, yang terjadi adalah guru ini justru mencederai peserta didiknya dengan kekerasan fisik ataupun verbal ya. Nah, pasal 9 diperkuat bahwa kualifikasi akademiknya adalah pendidikan tinggi minimal sarjana atau D4 gitu ya. Kenapa harus sarjana dan harus D4? Nanti dibahas. Karena ternyata ada beberapa privilege layanan yang tidak bisa didapatkan oleh guru pada sekolah-sekolah formal kecuali guru tersebut sudah memiliki kualifikasi S1 atau D4. Ini menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Nah, ini Bapak Ibu semuanya nih ya. Ini harus kita sebagai guru paham.
Undang-Undang Nomor 14 ini ya pasal 10 itu diperkuat dengan 4 kompetensi guru. Dan ini Bapak Ibu guru harus benar-benar hafal, kuasai, cepat menjawab, nggak boleh mikir bahwa kompetensi guru itu ada 4. Ya, kalau disingkat PKSP. Nah, jadi depannya P, belakangnya P. Yang pertama ini yang menjadi kompetensi kita, keilmuan kita yaitu pedagogi. Pedagogi itu adalah bagaimana ilmu mengajar, ilmu membelajarkan, sehingga ketika Bapak Ibu itu mengajar, menyampaikan A, B, B, maka anak-anaknya harus bisa memahami persis bahwa konsepnya A, B, B gitu. Jangan nanti ada peserta tadi yang mengatakan A, B, A, B, A, B, A, B, A, ya kan? A, B, B, A, ya nggak boleh. Harus benar-benar A, B, B. Nah, inilah kemampuan yang hanya dimiliki oleh guru. Pilot itu profesi. Tapi pilot tidak dituntut untuk memiliki pedagogi. Nah, emang pilot mau ngajarin siapa? Kecuali kalau instruktur pilot mungkin ya lain cerita. Sama kayak dokter. Dokter juga profesi. Tapi dokter nggak dituntut untuk memiliki skill pedagogi. Karena dokter mau ngajarin siapa? Kecuali dokternya jadi dosen. Baru nanti dokternya harus ngambil pekerti kan begitu. Tapi kalau guru ini menjadi core kompetensi kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Meskipun keempat ini penunjang kan begitu. Tapi pedagogi adalah bagaimana seorang guru itu dia mampu membelajarkan suatu ilmu, pengetahuan, disiplin sehingga anak-anak kita, peserta didik kita itu kompetensinya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh guru. Kalau gurunya mengajarkan anak-anak itu bisa menjadi seorang yang membuat sebuah tanaman hias, maka gurunya pun harus bagaimana mengajarnya agar anak-anaknya mampu membuat tanaman hias. Jangan hanya menyebutkan doang, tapi mampu membuat. Nah, ini pedagogi. Kemudian juga kepribadian. Seorang guru itu adalah pribadi yang dihormati, elegan, santun, dan sebagainya. Ya, tuh. Sosialnya juga harus bagus. Bagaimana bergaul dengan wali murid, bagaimana bergaul dengan sesama guru, bagaimana bergaul dengan rekan-rekan yayasan, anak-anak kita. Kan harus bergaulnya harus sosial. Jangan cuma jago ngomong di status WA doang, di media sosial doang. Begitu ketemu sama wali murid, kicep nih, nggak berani ngomong. Mendadak bisu, kan begitu. Bingung, A, I, U, nggak bisa ngomong. Bingung merangkai kata-kata. Begitu di media sosial jago ngomong. Allahumma kayak gini mah. Nah ini karena kita akan bertemu dengan peserta didik sebagai guru, sebagai orang yang menyampaikan ilmu, didengarkan, diikuti, dilaksanakan kan begitu. Kita akan bertemu dengan para wali murid sebagai apa? Sebagai orang tua dari anak-anak didik kita, menyampaikan perkembangannya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Mohon izin, saya wali kelasnya dari Ananda siapa. Selama 1 tahun akan menemani Ananda siapa. Kan bersosial. Nanti orang tuanya tanya balik, oh iya terima kasih Bu Guru, terima kasih Pak Guru. Dalam hati orang tuanya bergumam, asik nih wali kelas anak saya orangnya enak nih. Diajak ngomong nyambung. Kan gitu. Ini mah udah kelasnya sepi, nggak ada interaksi kayak kuburan. Ya. Jadi seorang guru harus menjadi pribadi yang menyenangkan, memiliki sebuah kompetensi sosial, sehingga dia tahu bagaimana caranya bergaul dengan sesama guru, wali murid, anak-anak didik, kepala sekolah kan gitu, ya kan? Mau orang bilang ngomong apa ya bodoh amat. Yang penting kita tetap menjadi seorang yang profesional. Ini yang terakhir. Profesional itu artinya pro. Dia menguasai tentang bidang studi yang akan menjadi gacoannya. Kan gitu. Makanya saya jujur Bapak Ibu ya. Saya termasuk orang tuh yang terheran-heran. Kalau ada dalam suatu satuan pendidikan
itu guru itu dia kuliahnya itu ekonomi, kuliahnya itu IPS, tapi ngajarnya bahasa, ngajarnya matematika. Loh, nanti dikomplain loh. Emang nggak boleh Pak? Loh, saya nggak mengatakan nggak boleh. Tapi pertanggungjawaban moral dengan keilmuan kamu tuh bagaimana mencari sebuah titik temunya kan begitu, Pak. Nah, sehingga nanti begini, Pak. Kalau ada guru yang mengajar matematika, tiba-tiba orang tuanya komplain, nanya, protes, kita punya pertanggungjawaban. Pak, Bu, saya ini seorang sarjana matematika loh, Bu. Dan rumus ini itu sudah menjadi acuan baku. Nah, kan begitu. Jadi kita bisa berargumen untuk mempertanggungjawabkan kalau memang kita dianggap salah oleh orang lain. Kan begitu. Nah, karena guru itu profesional, maka ada program namanya pendidikan profesi atau yang sering disebut sebagai PPG. Pendidikan profesi guru tuh. Saking benar-benar guru itu diperhatikan. Ya. Kalau dosen nggak tahu nih ya. Adanya serdos gitu kan. Tapi guru luar biasa ya. Ini nggak tanggung-tanggung, nggak main-main. Sampai 6 bulan, Pak. Dulu zaman-zamannya online ya. Kalau sekarang Allah alam mungkin 3 bulan, 4 bulan. Tapi yang saya ikuti kemarin tuh di UPI itu 6 bulan. Dan benar-benar 6 bulannya tuh 6 bulan full. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. On cam Zoom. Liburnya cuma Ahad. Seninnya udah on lagi. Itu mungkin kayaknya satu tahun di press jadi 1 semester kayaknya ya. Kan begitu. Nah, itu terkait dengan guru. Nah, langkahnya gimana nih? Nah, sekarang kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan teknis. Gimana caranya menjadi guru yang profesional, yang berprestasi? Yang paling pertama, kenali dulu siapa kita. Nih, kenali diri Anda. Saya ini siapa? Nah, mulai dari pertanyaan sederhana. Saya ini guru dengan keahlian bidang apa ya? Nah, coba Bapak Ibu cari. Kalau mau narsis, narsis kalian. Mau naif, naif sekalian. Kan gitu. Oh, saya seorang sarjana komputer. Saya Eskom. Berarti saya punya potensi guru TIK. Jadi nggak ada lagi ceritanya sarjana komputer. Disuruh ngajarin tentang Microsoft Excel nggak bisa. Ngajarin Word nggak bisa. Ya, Anda belajar apa aja selama 4 tahun. Kan gitu. Karena Pak, Bu, mohon maaf ya. Itu di daerah-daerah pedalaman, gak usah pedalaman lah, saya sebut aja Pak, Jakarta, Bekasi lah gitu. Itu masih banyak loh guru-guru itu yang disuruh bikin format ulangan, format ujian, pakai aplikasi Microsoft Word, itu nggak ngerti, bingung. Loh, kalau gitu saya tanya, dulu Ibu skripsi pakai mesin tik? Nah, gituin cemberut loh, pakai komputer loh, disuruh bikin format ulangan nggak bisa. Nah, berarti Bapak Ibu kalau sudah menyandang embel-embel gelar Eskom misalnya, ya Bapak Ibu mungkin plottingnya akan berpotensi menjadi guru TIK. Atau mungkin operator ANBK. Atau mungkin operator Dapodik misalnya ya, non guru lah kan begitu. Tapi kalau kita bicara guru, maka guru TIK. Ini di SD sekarang ada, cuman mohon maaf sepertinya Dapodiknya belum muncul. Tapi kalau di SMP, SMA, SMK, wah insya Allah sudah bisa muncul ya. Nah, kalau ada sarjana PGSD dengan gelar SPD, ya berarti keahliannya plottingnya dia akan menjadi seorang wali kelas. Gitu loh Pak. Ya kan? Nah, yang lain contohnya misalnya kayak sarjana MIPA, SSI, SPD ya. Plottingnya guru bidang studi. Kalau di SMP, di SMA, nanti dia akan jadi pembina OSN, Olimpiade, dan sebagainya. Kan begitu. Jadi sebagai seorang guru dari sekarang kita harus berpikir, saya punya keahlian apa, bidang saya apa, ayo perdalam, pertajam, peruncing tuh bidang Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu semakin mantap untuk memposisikan diri sebagai seorang guru yang qualified. Kan begitu. Ini bagi yang menempuh pendidikannya formal. Bagi yang nggak formal atau mungkin bagi yang mohon maaf ya, lulusan pondok, jangan sedih. Lulusan pondok ini kan juga punya keahlian. Dia bisa ngajar agama, dia punya kemampuan hafalan, bahasa Arabnya jago. Nah, gitu Pak, Bu.
Jadi anak-anak alumni pondok ini bisa diberdayakan di sekolah formal, ngajar pelajaran agama. Kalau anak-anak pondok bisa sombong, dia akan mengatakan, yang sarjana nggak bisa baca kitab, lebih jago gue, silakan aja. Kan dalam hati begitu. Jadi kita harus bersinergi, bukan saling menjatuhkan. Saya aja Pak, meskipun sekarang lagi ngambil S3, itu bahasa Arab nggak ngerti Pak, jujur. Setiap saya ada kesulitan di bahasa Arab, saya tanya sama teman saya yang dia alumni pondok, bahasa Arab luar biasa, semuanya hafal, ya kan? Kan bersinergi. Sehingga anak-anak yang dari pondok ini bisa diperdayakan juga pada sekolah-sekolah yang formal. Ngajar agama, dinia, ngajar tahfidz, bahasa Arab boleh. Gitu. Atau mungkin ada SDM-SDM lain yang misalnya dia kecemplung di lembaga pendidikan Bapak Ibu, dia belum sarjana atau mungkin lagi sarjana. Dia juga bukan anak pondok, tapi dia punya kemampuan lain. Oh, dia alumni Paskibra Nasional misalnya. Oh, kan menambah nilai jual. Dia bisa kita jadikan pelatih upacara bendera, menjadi pembina pramuka misalnya, ya. Baris berbaris sehingga kualitas upacara pagi kita di sekolah itu lebih maksimal, lebih bagus. Kan begitu. Ya, Bapak Ibu ya, tuh. Jadi dari sekarang udah stop. Jangan saling mendiskriminasikan guru-guru. Setiap orang yang berada pada sekolah kita itu saya yakin punya keahlian dan kompetensi masing-masing Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah plotting ini, katakan misalnya kepala sekolah yang plotting ya. Sehingga Bapak Ibu sudah punya acuan data masing-masing SDM, kualifikasinya apa aja. Oke. Kemudian selanjutnya apa? Berusaha untuk mengikuti komunitas profesi dan pelatihan dengan gratis. Emang ada yang gratis? Oh ada. Ya, makin kepo-kepo nih, jangan khawatir. Malah masih panjang. Kita lanjut. Oke. Nah ini langkah kedua. Ini sesi-sesi narsis ya. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ya, semuanya Bapak Ibu tulis dulu. Mohon maaf, yang negatif, yang positif semuanya tulis. Ya, baru nanti kita bicara halal haram, boleh nggak boleh. Tapi tulis dulu semuanya, sehingga Bapak Ibu tahu kompetensi Bapak Ibu apa aja, kan begitu. Oh, saya alumni PPG, tulis. Saya alumni Pramuka, tulis. Bisa komputer semua, tulis ya. Katakan terkumpul banyak seperti ini. Kemudian silang bagi yang nggak boleh. Nah, contoh jago main game. Ini kan nggak boleh. Masa guru main game kan gitu. Meskipun mohon maaf, saya jago main game Pak. Tapi nggak boleh ya sudah. Berarti yang main game kita buang gitu loh. Tinggal yang ada-ada ini ya. Dari seorang guru kita optimalkan, kita maksimalkan begitu. Karena saya yakin satu orang guru pasti punya banyak sekali potensi yang terdapat pada diri guru tersebut yang tujuannya adalah memajukan kualitas pendidikan pada sekolah Bapak Ibu. Tuh. Jadi nggak mungkin, mohon maaf ya, kalau ada seorang guru yang dia ngaku-ngaku saya itu menguasai semua bidang, itu nggak mungkin. Hebat banget. Kalau ada guru bisa semua bidang nggak usah hire banyak guru, dia aja ngajar semua kan gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua adalah buatlah daftar potensi yang Bapak Ibu miliki. Langkah ketiga nih, pastikan Bapak Ibu terdaftar dan terdata pada lembaga pendidikan tempat Anda bekerja. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan selamat Anda diterima jadi guru, ya, itu harus jelas. Saya minta dong SK-nya, saya minta SOP-nya, saya minta manual book-nya, kan begitu. Untuk guru yang mengajar di sekolah formal, ini saya breakdown. Minta SK pengangkatan yang ada kop sekolahnya. Ya, ada SK guru. Tapi jangan dibawa ke bank. Mentang-mentang udah punya SK langsung ke bank. Bank daerah. Pencairan langsung, pengajuan KTA. Nah, ini kayak gini-gini nih. Karena guru, Pak, mohon maaf, itu profesi yang gampang nyairin loh. Pengalaman saya loh.
Itu saya iseng-iseng punya teman orang bank. Ya, ini jadi si promosi riba. Enggak, ini hanya apa? Iklan ya. Saya tanya, SK saya dari tahun 2016 kalau dicairin berapa sih dapatnya? Tanya. Negeri apa swasta, Pak? Swasta Islam. Bisa dapat 400, Pak. Ngapain? 400 juta buat ngutang. Mendingan saya nabung ya, kan gitu. Jadi kalau punya SK jangan ditaruh ke bank. Nih kadang-kadang gini nih guru-guru nih gitu loh. Dapat SK dari sekolah, dari yayasan, pulang-pulang ke bank. Nah, gitu. Ya, jangan simpen. Buat portofolio barangkali Bapak Ibu nanti terangkat PPG ya, gitu. Kemudian nama dan tugas mengajar langsung disinkronisasikan di dapodik sekolah. Bilang sama operatornya, Pak, ini kan saya sudah jadi guru tetap nih di sini, sudah diangkat. Tolong dong, nama saya tuh disinkron dulu di dapodik. Biar kalau ada lomba-lomba, tunjangan, honor, undangan-undangan apa BIMTEK tuh bisa ikut, gitu kan? Ya, jadi biar terdata Bapak Ibu. Jangan dianggap sepele. Ini mohon maaf nih, biasanya guru-guru yang baru nih, yang belum punya pengalaman ngajar nih, ya kan? Begitu, selamat Anda jadi wali kelas, udah. Ngajar pulang. Tapi tidak pernah mengecek statusnya sebagai apa di sekolah itu, gitu. Harus dicek Bapak Ibu semua, ya. Tuh. Kemudian Bapak Ibu minta ID card. Ya. ID card guru minta. Buat apa? Pertama sebagai kebanggaan dong, Bapak Ibu kan ngajar di sekolah tersebut. Yang kedua, untuk ikut beberapa lomba-lomba guru itu kadang-kadang ditanya, mana kartu identitas gurunya? Tuh. Apalagi kalau ada event-event Hari Guru tanggal 25 November, ya kan? Oh, itu makin-makin, Pak, Bu. Ada diskon ngisi bensin gratis 2 liter, diskon 100.000 beli buku di Gramedia misalnya. Kan macam-macam ada diskonnya tuh. Nah, SKKBM sama ya. SK yang diberikan sekolah ketika Bapak Ibu mengajar pada satuan formal. Ini bisa buat PPG, tapi tolong jangan diajak ke bank lagi. Ya, cukup anak-anak dan Bapak Ibu yang sekolah. SK jangan sekolah kan gitu ya. Kemudian juga minta dokumen-dokumen lain yang menegaskan bahwa Anda seorang guru pada lembaga tersebut. Bahwa penting mintain ya Bapak Ibu ya. Tuh. Dan yang terakhir, pastikan sinkronisasi dapodik dan nama Anda terdaftar sebagai guru secara nasional pada sekolah tersebut. Sekarang Pak, Bu, kalau ada guru dia ngaku-ngaku, saya guru nih, di bawah Diknas, di sekolah ini, itu bisa dicari datanya online. Jadi ketahuan mana guru yang bohong-bohongan, mana guru beneran. Oh, ketahuan Pak, jangan salah. Nah, kan gitu. Ya, tuh. Ini ada Bapak Ibu semua ya. Nomor registrasi guru, tuh. Tahun lulus sertinya berapa, NUPTK berapa, unit kerjanya di SD mana tuh kelihatan Bapak Ibu tuh ya. Jadi nggak boleh ada orang ngaku-ngaku guru kan gitu. Ya, kemudian juga nih contoh ya. SK pengangkatan, SKKBM tugas belajar itu minta juga. Ya, tapi tolong jangan disekolahin ke bank. Ini kebiasaan nih guru-guru nih ya. Jangan ya. Sudah tahu hukumnya kalau riba itu haram. Ngajakin Allah dan Rasulullah SAW berperang. Masa mau nekat dilakuin? Jangan ya. Ini contoh ya. Ini akan ditanya ketika nanti Bapak Ibu daftar PPG atau diangkat sebagai guru pada tugas yang lain. Ya. Ini juga nih ya. Pokoknya setiap kalau Bapak Ibu ingin ikut Olimpiade dan sebagainya, setiap dapat surat-surat dari Dinas Pendidikan atau Dinas Pendidikan terkait, tolong disimpan dan diarsipkan. Punya file sendiri. Jangan hobinya dapat surat, terus lupa naruhnya. Aduh lupa di mana ya? Scan, foto, taruh drive, bikin drive khusus buat naruh surat-surat, buat arsip tiap tahun, kan gitu. Jadi nggak hilang Bapak Ibu semuanya, ya. Ini kalau nanti Bapak Ibu bisa PPG, ini semua ada angka kredit poinnya dan poinnya tinggi Bapak Ibu semuanya. Ya, ini yang tadi saya bilang, ya, guru itu bisa dicek nasional. Tulis nama Bapak Ibu di sini,
provinsi apa, kota apa, ya. Nanti akan muncul tuh nama saya sekarang ngajar di SD Islam Ibnu Hajar Mandiri, Kota Bekasi, Jawa Barat. Masih aktif ya. Pernah ikut pelatihan kurikulum 2013. Sudah terdata di akun SIM PKB, terkoneksi. Sehingga Bapak Ibu itu menjadi seorang guru diakui. Gitu. Kan menarik kalau diakui. Ini saya sudah siapkan linknya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa cek masing-masing. Ya, ini juga nih penting ya, harus sering-sering cek akun SIM PKB, jangan sampai tidak dicek ya. Sebagai apa? Guru kelas sebagainya harus dicek Bapak Ibu semuanya. Nah, ini salah satu keuntungannya. Kalau kita terdata sebagai guru pada satuan pendidikan, itu pada saat pandemi ya, saya termasuk yang menerima apa? Bantuan subsidi upah BSU. Nominalnya luar biasa 1.700.000 Pak. Lumayan kan begitu. Makanya dari sekarang Bapak Ibu semua sebagai seorang guru banyak statusnya apa? Saya sebagai apa pada lembaga pendidikan Bapak Ibu semuanya. Tuh. Nah, ya, kemudian yang keempat ya, ini ada sesi buat guru dini dan guru umum. Ikut komunitas profesi atau kegiatan lain yang berhubungan dengan keahlian Anda. Ini garis bawahnya. Berhubungan dengan keahlian Anda. Jangan Bapak Ibu guru agama. Ikut keahliannya aransemen musik misalnya. Ya nggak nyambung. Apa hubungannya kan gitu. Ya kan? Nah, gimana caranya bagi guru umum, guru formal dulu ya. Umum atau dinia di SD. Wali kelas itu ikut KKG, kelompok kerja guru. Ngapain KKG itu? Pertama, diskusi rapat yang isinya sesama wali kelas sekolah sekecamatan misalnya. Dibahas, wali kelas ngapain aja sih? Sudah belajar sampai bab berapa sih? Bagaimana cara bikin rapot sih? Bagaimana cara melaksanakan kegiatan P5 sih? Kan begitu. Dibahas semua dalam kegiatan apa? Kegiatan KKG kan begitu, ya kan? Tuh. Kelompok kerja guru ini membahas semua kegiatan yang berhubungan dengan kelompok kerja guru. Oke. Itu terkait dengan bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama ada namanya MGMP. Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Oke. Nah, ini penting, Pak. Untuk MGMP ini biasanya guru-guru yang mengajar mata pelajaran. Contoh, saya ini guru fisika. Ada MGMP khusus isinya guru-guru fisika semua. Guru fisika dari SMP A, SMP B, SMP Negeri A, SMP Negeri B, SMP Islam A, SMP Kristen A. Semuanya ada dalam MGMP. Jadi ikut MGMP. Makanya ketika Bapak Ibu itu ditugaskan sebagai seorang guru, pindah ke provinsi lain atau pindah ke kecamatan lain, tanya, bagaimana caranya agar saya bisa terdata di KKG dan di MGMP gitu. Ya, harus tergabung dalam komunitas guru. Untuk guru-guru agama ada namanya MGMP PAI. Ada ya. Itu harus jalan juga Bapak Ibu semuanya ikut gitu. Kemudian juga ada namanya pelatihan guru penggerak ya. Nanti ada portalnya, saya akan tampilkan. Ada namanya PPG, Pendidikan Profesi Guru. Ada namanya pembuat bahan ajar berbasis TIK ya. Untuk PGP, kemudian PPG Dalja, pembatik ini semua gratis. Pengalaman saya ya, gratis semuanya. Cuman modal koneksi internet. Dan pastikan Bapak Ibu sudah tercatat di satuan lembaga yang Bapak Ibu ngajar sekarang. Untuk KKG MGMP ini sebenarnya gratis. Tapi kadang-kadang diminta iuran. Ya buat beli snack, buat beli makan siang. Ya nggak mahal ya. Per bulan tuh paling 10.000-an begitu ya. Itu untuk guru umum. Untuk guru dinia, ya tingkatkan komunitas, relasi profesi dan kualifikasi Anda dengan mengikuti beberapa program di bawah ini. Sertifikasi tahfidz.
Jadi nggak ada ceritanya guru diniyah, guru agama itu nggak punya hafalan, mohon maaf. Bagaimana Bapak Ibu ngajar agama? Al-Quran nggak bisa baca, ya nggak mungkin. Emang agama sumber dari mana? Kan begitu ya. Jadi jangan alasan. So kan guru agama bukan guru Quran ya. Kan alasan aja nih, gitu ya. Kemudian juga ikut kuliah online agama Islam. Ada yang bayar, ada yang gratis, ya. Kemudian ikut standarisasi dai MUI. Ini ikut juga nih, ya. Ini biayanya itu 500.000 Pak Bu. Tapi worth it nggak? Insya Allah worth it. Jadi kita menjadi seorang guru yang terdata, menjadi seorang dai yang terdaftar di database-nya MUI kan begitu. Kemudian juga bisa ikut HSI Abdullah Roy. Bagi yang belum tahu, ini semacam platform digital online tentang bagaimana belajar agama buat orang-orang yang memang dia tidak punya waktu. Kuliahnya cuma dengerin rekaman di WA dan nanti ada ujiannya begitu. Kemudian juga ada ikut pelatihan Al-Quran Nasional. Pelatihan jadi guru ngaji, pelatihan pengampu-pengampu tahfidz, ikut. Ada yang gratis kok Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi jangan alasan. Jangan mengatakan, saya kan cuma lulusan pondok, cuma ngajar agama. Loh, lulusan pondok, kalau nggak dilatih skillnya, lama-lama lupa. Jadi harus ikut komunitas, cari kursus-kursus yang bisa meningkatkan kualifikasi Bapak Ibu semuanya. Loh. Kemudian juga ikut pelatihan lain yang berhubungan tentang agama. Nanti ada contohnya saya kasih tahu. Ya, nih contohnya nih. Untuk guru-guru PAI atau guru umum ya bebas ya. Ini boleh kok ikut. Ada namanya HSI Abdullah Roy. Ini kalau sudah lulus nanti dapat sertifikat begini ya. Ini memang bisa diakui. Teman-teman saya yang ikutan PPG Daljab jurusan PAI, dia ngupload sertifikat HSI Abdullah Roy, diakui kok. Gitu. Apalagi Bapak Ibu yang dari pondok ngelamar di sekolah sebagai guru agama, punya ijazah halakoh HSI Abdullah Roy. Oh, makin diakui. Dan ini adalah ijazah atau syahadah dari standarisasi MUI. Kan begitu Pak Bu ya. Tuh. Kalau sudah punya ini semua, insya Allah Bapak Ibu akan semakin diakuinya eksistensi sebagai guru agama. Oh, diakui. Jadi ada pembuktian-pembuktiannya begitu. Oke. Kemudian ya ini pelatihan guru-guru tahfidz. Ini ikutin juga Bapak Ibu semuanya. Ada metode tahfidz umi, tilawati, kiroati, el-tartil, semuanya diikutin. Sehingga Bapak Ibu yang mengajar tahfidz ada pertanggungjawaban moral dan agama. Gitu loh Pak. Dibuktikan dengan kursus-kursus Bapak Ibu yang Bapak Ibu ikuti begitu. Kan semakin diperkuat, semakin keren. Bahwa saya ini seorang guru tahfidz yang qualified begitu. Lanjut. Nah, yang tadi ya. Bagi guru umum ya ada namanya kartu anggota KKG MGMP nih ya. Saya itu tercatat ya masih aktif di KKG SD Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. Ada terdaftar tuh ya. Di bawah Badan Keprofesian Kemendikbud ada. Ya, untuk ID card eskul juga saya sebagai guru eskul TIK ada tuh IT Club. Jadi ini semua harus Bapak Ibu simpen sebagai penguat bahwa Bapak Ibu itu benar-benar menjalankan sebagai seorang guru. Ya kan? Ini akun SIM PKB Bapak Ibu ya tampilannya ya. Ini harus Bapak Ibu urus. Jangan sudah sekian tahun jadi guru tapi tidak pernah ngurus tentang akun SIM PKB, oke? Begitu ya. Tolong diperhatikan. Nah, dari akun SIM PKB ini ada banyak pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu bisa ikutin, Pak. Dan sebagian besar gratis tuh. Ada guru berbagi. PPG Daljab ini tunggu dipanggil ya. Uji kompetensi PPG Prajab. Nah, kalau yang Prajab ya, PPG Prajabatan itu syaratnya Bapak Ibu belum terdaftar dalam sekolah formal manapun. Bapak Ibu baru lulus, ya mau jadi guru yang langsung tersertifikasi, dapat sertifikat pendidik, dapat gelar GR kan gitu. Ikut PPG Prajabatan, ya ada biayanya.
menurut saya murah, Pak. Ya, tidak seperti biaya kuliah ya, murah gitu. Ada penjaminan mutu, guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, macam-macam. Ini Bapak Ibu bisa ikutin semua dan sebagian besar gratis. Nggak usah tanya sertifikat, sertifikatnya langsung dari pemerintah. Ada hitungan jamnya. Wow, kan begitu, ya kan? Nih, kira-kira nanti sertifikatnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Tuh, ya. Ini di belakangnya ada hitungan jam Bapak Ibu semuanya, ya, ini. Dan ini bisa menjadi pemberat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin mengajukan beasiswa PPG mau kuliah S2, ada Pak di sini. Nih lihat nih yang bawah. Studi lanjut guru, bantuan pemerintah tuh. Siapa yang nggak pengen S2, dapat MPD, dapat doktor, kan begitu. Ya, jadi mulai aktif di kegiatan-kegiatan diklat, kan begitu. Ya. Oke, ini adalah portal dari pembatik nih, yang tadi saya bilang ya. Bagaimana guru itu dapat meningkatkan kemampuan TIK-nya dengan gratis. Dengan mengikuti kegiatan pembatik, pembuat bahan ajar berbasis TIK. Nah, ini ada linknya, bisa dibuka, daftar masuk ya. Ikuti pelatihannya. Kalau sudah lulus nanti sertifikatnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ini gratis Bapak Ibu ya. Syaratnya apa? Syaratnya Bapak Ibu harus tercatat pada lembaga satuan formal atau informal boleh, daftar gratis. Nanti di sini ada nama sekolahnya apa. Tuh, ada total 40 jam yang Bapak Ibu bisa dapetin. Sama, sertifikat ini itu nilainya cukup besar buat UKIN PPG. Bapak Ibu mau mengajukan beasiswa bisa pakai ini juga ya. Karena ntar ditanya, sudah pernah ikut pelatihan apa aja kan gitu di bawah Kemendikbud ya Bapak Ibu tuh. Kemudian juga yang langkah kelima, jika memungkinkan Bapak Ibu lanjut ambil S2 atau profesi, insya Allah akan menambah peluang karir kan begitu ya. Dan mohon maaf, bagi yang mau ngambil S2 tolong linearitasnya diperhatikan. Ya, kalau S1-nya jurusannya sudah PGSD, mengambil S2, usahakan yang selinear. S2-nya PGSD ada di UPI atau S2 pendidikan dasar di UT ada. Berapa biayanya per semester? Biaya sekitar 7 sampai 8 juta. Di kampus-kampus lain juga ada ya, silahkan. Tapi tolong perhatikan linearitasnya. Bagi yang mau ngambil PPG ya itu insya Allah gampang. Karena Bapak Ibu tuh best practice. Tapi pastikan yang mau ngambil PPG Daljab ya harus terdaftar di Dapodik. Nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik seperti ini. Itu Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa senantiasa meningkatkan kompetensi-kompetensi yang Bapak Ibu miliki begitu. Ya. Ya nih pilihan nih ya, ada S2 online di Indonesia ya. Ada juga S2 online di UT sebagainya. Silakan dipilih yang Bapak Ibu inginkan ya. Kenapa harus ambil S2? Nih. Karena Kemendikbud itu dalam waktu setahun itu kadang-kadang ada pembukaan, Pak. Seleksi kepala sekolah Indonesia di luar negeri tahun 2023 tuh. Mau nggak jadi capsek di Malaysia? Mau nggak jadi capsek di mana? Di Saudi misalnya. Ada loh. Pertukaran guru. Nah, ini kadang-kadang, Pak, kualifikasi akademiknya tuh diutamakan yang S2 atau guru-guru yang serti, Pak. Gitu. Jadi Bapak Ibu ini memperbesar peluang. Dan hal seperti ini itu harus sering-sering nyari. Kalau kita, ya mohon maaf ya, bukannya saya menjelekkan enggak ya. Tapi kalau hanya kita ngajar pulang. Tanda kutip, jarang nongkrong di internet, jarang nongkrong dengan komunitas guru, itu nggak akan dapat info-info seperti ini, Pak. Ya. Bahkan kemarin tuh saya sudah dapat rekomendasi surat tanda tangan basah langsung dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi
rekomendasi tertulis untuk berangkat ke Korea. Tapi qadarullah akhirnya saya memutuskan mundur karena memang masih ada kesibukan di dalam negeri yang saya harus tunaikan begitu. Ya, itu harus cari Bapak Ibu semuanya. Insya Allah info-info ini ada Bapak Ibu semuanya. Tuh. Langkah yang keenam, buktikan dong kehebatan Bapak Ibu guru dengan mengikuti ajang kompetensi lomba-lomba untuk guru. Banyak loh Pak lomba-lomba guru. Ya, ada yang diadakan oleh pemerintah, Kemendikbud, ada yang diadakan oleh swasta, ada, tinggal pilih. Tapi tolong sesuaikan dengan nilai dan norma agama yang Bapak Ibu anut. Ya nggak mungkin guru-guru sekolah Kristen, mohon maaf, ikut lomba tilawah Quran. Ya nggak mungkin, mohon maaf loh ya. Nggak mungkin guru-guru sekolah Islam, ya guru agama ikut lomba aransemen lagu. Ikut lomba bagaimana menjadi musisi, ya nggak mungkin. Silakan disesuaikan lombanya sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Tuh, ya kan? Ada lomba karya inovasi guru, ada lomba menulis digital, penghargaan guru inovatif, semuanya ada. Yang penting kita rajin mencari. Yang penting Bapak Ibu menguasai bidangnya. Jangan Bapak Ibu, mohon maaf, tilawahnya belepotan. Sosok ikut lomba MHQ, ya nggak mungkin bisa menang kan gitu. Langkah 7. Ketika eksistensi Bapak Ibu mulai dinilai oleh publik, ya, Bapak Ibu mulai dikenal, coba tuliskan pengalaman mengajar Bapak Ibu pada halaman medsos. Makanya saya bilang, guru ini juga harus aktif medsos. Sehingga kita sebagai guru tuh nggak dianggap makhluk goib. Ya, orang ya, gitu. Jadi tidak dianggap sebagai makhluk goib. Ini ada akun Facebook saya, ada akun Instagram saya, ya. Nah, setiap pengalaman-pengalaman saya mengajar, kadang-kadang saya cantumkan di mana? Di akun-akun medsos tuh. Bagaimana saya di SD itu pernah melantik pasukan kedisiplinan, pengalamannya apa? Di SMP saya pernah bina pramuka, sehingga pengalaman-pengalaman ini bisa memberikan sebuah inspirasi bagi guru yang lain. Ya. Jadi ini sebagai pelecut bagi kita untuk aktif menulis Bapak Ibu semuanya. Kan begitu, ya. Dan juga sebagai bentuk penghargaan bagi anak-anak kita. Oh, mereka dihargai, oh mereka dianggap, kan begitu Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ke-8, buatlah publikasi atau tulisan yang dapat dinikmati oleh sesama pendidik dengan menulis guru akan dikenal, ya. Baik berupa jurnal yang saya punya di Google Google Scholar ataupun sebuah karya-karya yang diterbitkan bersama. Ya, ini saya menulis bagaimana membuat modul animasi, bagaimana saya berkolaborasi dengan yang lain membuat sebuah buku dengan tema pengantar teknologi pendidikan, sehingga saya semakin dikenal dan bisa memberikan sebuah ilmu bagi yang lain, Bapak Ibu semua, kan begitu, ya. Karena prestasi-prestasi besar itu muncul dari hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele. Kan begitu. Loh, kalau kita bicara medsos, bisa jadi dari cerita-cerita kita di medsos, itu bisa menginspirasi yang lain, sehingga Bapak Ibu diundang ke sekolah tersebut. Kalau Bapak Ibu tahu Raditya Dika, itu kan bisa menulis kayak kambing jantan, marmut merah jambu, ya kan? Ya, koala kumal, itu kan dari blogger. Tulisan-tulisan blogger ditulis lama-lama menjadi sebuah kisah, kan begitu. Ya. Langkah yang ke-9, senantiasa belajar sepanjang hayat. Kalau Bapak Ibu sudah selesai kursus, sudah selesai ikut lomba, cari kursus apa lagi yang bisa saya ikuti yang tidak menyita waktu mengajar saya. Oh, saya mau ikut nih IKM, kan begitu. Ikut kursusnya. Yang ini udah, oke, apalagi nih? Kebetulan semester ini saya jam mengajar dikit. Ya udah, saya mau ikut guru penggerak, kan begitu. Ya, selagi pelatihan ini gratis Bapak Ibu semuanya, ya. Dan yang terakhir, karena udah setengah 9 lebih, berdoa kepada Allah agar senantiasa dimudahkan segala urusan, sehingga meskipun Bapak Ibu itu sibuk ngajar, ada urusan menjadi ibu rumah tangga, kepala keluarga, Bapak Ibu tidak kena penyakit tipes karena kecapean, begitu. Terima kasih dari saya cukup. Silakan ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Masya Allah, luar biasa. Langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi guru. Ada 10 langkah, Insya Allah, yang sudah kami catat. Jadi 10 langkah diakhiri dengan langkah ke-10 berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, diakhiri dengan ending berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, para peserta webinar pada malam hari ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa sharing dengan narasumber kita. Silakan untuk bisa angkat tangannya, raise hand, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk sharing pada sesi discuss di akhir sesi ini. Silakan. Silakan Bapak Ibu semuanya. Kami berikan kesempatan untuk sesi pertama untuk 2 orang penanya. Silakan. Tadi sekali lagi kita telah menyimak ada 10 langkah tips-tips yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru, meningkatkan prestasi kita sebagai seorang guru. Karena sekali lagi, guru yang berprestasi akan menjadi inspirasi bagi murid-muridnya tentunya. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kami persilahkan pada Bapak Ibu guru semuanya untuk bisa berpartisipasi. Silakan langsung saja dinyalakan audionya jika ingin langsung berdiskusi. Silakan. Bapak Ibu, apakah bisa mendengar suara saya? Silakan. Baik, Masya Allah. Bapak Yudi, Bapak Yudi dari Anajah Bekasi, silakan langsung dinyalakan audionya untuk bisa sharing dengan narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Silakan Bapak Yudi. Silakan dinyalakan. Masya Allah. Silakan Bapak Yudi, apa kabarnya Bapak? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat. Pak Endar, apa kabar? Sehat Pak Yudi, Alhamdulillah. Insyaallah. Dugaan saya pertemuan kedua, saya punya background baru di belakang, ternyata sama dengan background sebelumnya. Mau sharing, boleh? Silakan Pak Yudi. Saya hadir di sekolah sudah hampir 7 tahun. Insya Allah. Dalam kesempatan 7 tahun, banyak hal yang saya dapat di kelas ataupun di luar kelas. Interaksi dengan rekan-rekan guru, kemudian dengan pimpinan gitu ya di sekolah. Ternyata memang hal yang paling menantang itu bukan untuk saya pribadi ya, bukan dengan peserta didik. Menantang ketika harus berinteraksi dengan rekan sejawat dan pimpinan. Jadi sempat di tahun kelima hadirnya saya di sekolah, saya konsultasi dengan, saya punya teman dekat waktu SMA, dia seorang teknisi, dia pengawas di satu kontraktor, yang intinya dia berpesan begini, nanti mohon masukan nih dari Pak Hendri, apakah kemudian kesimpulan yang saya ambil tepat atau apa yang seharusnya saya bisa lakukan lebih banyak. Tadi sudah ada 9-10 langkah. Beliau berpesan begini, Yud, ya udah laksanin aja apa yang jadi kewajiban dan tugas lo di sekolah, lebihnya udah kalau diminta aja. Jadi bahasa beliau itu nggak usah, yang saya tangkap gitu ya, nggak usah terlalu mau megang urusan-urusan yang di luar kewajiban sebagai seorang guru. Saya sempat terinduksi dengan kalimat itu dan sempat
ngambil jarak Pak Hendri dari yang tadinya ikut ngerasa senang bantu-bantu kegiatan antar rekan gitu ya. Tiba-tiba ada yang lain lah, udah yang lain aja. Kayaknya bisa dihandle sama ente deh, itu ente aja yang handle deh. Akhirnya yang awal saya bisa berlama-lama di sekolah itu jam asar, bahkan nggak jarang saya pulang habis isya dari sekolah dari pagi. Saking menikmatinya masa-masa di sekolah. Nah, menurut Pak Hendri ini apa yang saya ambil ini sebagai sebuah kesalahan Aduh. atau banting setir yang nanggung gitu ya, atau ada sisi baik yang Pak Hendar tangkap dari cerita sekilas. Mungkin bisa nangkep, mudah-mudahan tertangkap nih pesan pokoknya. Iya, siap, paham. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika saya enjoy dengan anak-anak, kemudian bisa nikmatin keguruan saya di depan kelas, kadang-kadang muncul pikiran saya bisa lakukan hal lain apa yang bisa saya lakukan dalam kapasitas saya tanpa harus terpengaruh dengan tadi ada SK, ada name ID card yang ketika kita minta tanda kutip gitu ya, tidak semudah minta apa Pak Hendar? Minta prosedur isi spidol tuh. Yang terlalu sederhana gitu, sehingga untuk keluar surat itu sepertinya butuh legalitas khusus. Garis besarnya, perlukah eksistensi kita selalu dibuat dalam bentuk sertifikat, surat keterangan, surat tugas, atau yang lain. Terakhir, saya diminta untuk bantu di tim bimbingan konseling. Saya sudah bilang, saya bukan bidangnya. Saya nggak punya background. Saya cuma senang dengan anak-anak. Saya cuma punya modal senang dekat dengan mereka. Tapi yang ngamanahin akhirnya rekomendasi, dan saya bilang saya masih nggak pede. Biar saya saya hadir di belakang layar aja. Mohon masukannya Pak Hendar. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih kesempatannya Pak Hidayatullah. Jazakumullah. Masya Allah, luar biasa. Silakan langsung Ustaz Hendar untuk bisa ditanggapi dan dijawab pertanyaannya. 3 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Yudi. Masya Allah, ini best practice ya, pengalaman ya di sekolahnya sepertinya. Silakan Ustaz Hendra. Baik, terima kasih. Oke, Pak Yudi ya. Kita bertemu lagi di ruang Zoom, Pak ya. Dan nggak pernah bosan kalau melihat Pak Yudi ini semangat terus, Pak. Baik, kalau saya begini, Pak. Saya sebagai seorang guru itu punya tanggung jawab moral terhadap bidang yang saya kuasai dan saya ahli di bidang itu. Contoh, saya sebagai seorang guru punya background sebagai seorang pembina pramuka mahir, pelatih bahkan ya. Pernah punya pengalaman sebagai pembina paskibra juga. Jadi otomatis kalau saya itu datang ke sekolah, ngelihat anak-anak tuh baris nggak rapi, ngelihat ngibarin bendera salah, itu saya udah nggak perlu komando, udah langsung panggilan moral. Seperti seorang guru tahfidz yang kalau ngelihat anak bapak ibu lagi jalan gitu kan, lagi nggak sengaja, tiba-tiba ngedenger anak seorang tahfidz, bacaannya salah, dan bapak ibu tahu itu yang pengampu tahfidznya itu yang lagi nguji bukan yang qualified, tahu dong gitu kan. Kira-kira apa yang dilakukan? Kan nggak mungkin, kita punya sebuah panggilan gitu loh. Datang. Oke. Berikan masukan dengan cara yang elegan. Coba dibuka mushafnya, coba dilihat bener nggak seperti itu bacaannya. Sehingga saya sebagai seorang guru dengan latar belakang tersebut itu tidak hanya penampilan saja,
tapi ada sebuah tanggung jawab moral, ada sebuah langkah nyata, aksi nyata di mana saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya miliki, sehingga dari kesalahan-kesalahan kecil saya bisa mengubah itu agar tidak terjadi lagi menjadi sebuah kesalahan yang berulang-ulang dan itu fatal, kan begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bicara totalitas dan sebagainya, itu tergantung. Kalau saya diberikan sebuah amanah dalam suatu lembaga, dan memang saya itu yakin bahwa itu bidang saya, kemampuan saya, contoh, sekarang itu kan yang lagi hot siapa? Persiapan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Saya seorang sarjana komputer, seorang insinyur bidang komputer. Artinya apa? Artinya kan saya punya tanggung jawab moral bagaimana memonitoring, menjaga jaringan, memberikan sebuah edukasi-edukasi dasar bagi anak-anak yang belum pernah megang komputer. Sehingga hal itu harus saya lakukan demi apa? Demi keterjagaan anak-anak kita kualitasnya agar pada saat ANBK mereka tidak gaptek, mereka tidak servernya nggak down. Kalau anak-anak gaptek, servernya down, otomatis imbasnya ke sekolah. Sekolah jadi jelek namanya, sekolah kok jadi kok nih sekolah ini kok jadi turun gimana kan begitu. Jadi saya harus mengambil inisiatif di bidang-bidang yang saya kuasai. Kecuali contoh, saya diminta untuk mengajar bahasa Arab. Loh, saya nggak bisa bahasa Arab sama sekali gitu, nggak ngerti. Loh, mau kita dikasih sebuah doktrin, Anda harus keluar dari zona nyaman, belajar sebagainya. Sih benar-benar gak nyaman, buta Pak, gimana caranya gitu loh. Maka saya tegas mengatakan mohon maaf Pak, mohon izin. Tanpa mengurangi rasa hormat. Saya ini nggak bisa sama sekali. Kalau yang saya ngajarin bahasa Arab, justru anak-anak dia akan makin nggak paham kan begitu. Jadi dari awal saya katakan kehadiran saya di sekolah ini, di lembaga ini bidang saya, ini bukti sertifikat-sertifikat saya. Insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semua yang saya lampirkan. Jangan sampai ada guru yang, mohon maaf nih ya, ini kejadian ya. Saya nggak mau sebut nama sekolahnya, kejadian. Ada guru yang dia ketika melamar itu melampirkan banyak sertifikat luar biasa. Sertifikat paskibra ditampilkan, sertifikat pramuka, sertifikat tahfidz itu kan saya tanya, Ibu, kalau saya uji masing-masing unjuk kinerjanya, Ibu keberatan nggak? Nah, ibunya senyum-senyum aja, nggak ada jawaban. Ya senyum-senyum ya. Saya uji baris berbarisnya yang kamu punya sertifikat paskibra. Baris berbarisnya jelek, parah, goyang-goyang gitu kan kayak orang dangdut. Ya gimana pertanggungjawaban moralnya kan begitu. Jadi kenapa yang kedua ya, tadi jawaban yang kedua, kenapa kita perlu pembuktian dengan ID card, sertifikat, surat mengajar, tugas mengajar, agar kami sebagai seorang calon rekruter guru baru itu bisa tahu Bapak sudah pernah mengajar ke sekolah mana aja, kualifikasinya apa aja, sebagai apa. Sehingga ketika kami nanti plotting Bapak Ibu sebagai seorang guru yang nanti mungkin akan jadi wali kelas, akan pengajar pramuka, pembimbing O2SN, pengampu tahfidz, mempersiapkan anak-anak untuk ikut lomba MHQ nasional, itu ada pertanggungjawabannya gitu loh Pak. Sehingga kami tahu bagaimana menempatkan SDM di tempat yang seharusnya, kan begitu. Nah, terakhir sebagai closing statement dari yang pertama tadi gitu kan, terkait dengan interaksi dengan guru sebagainya. Kalau saya gini, orang mau bilang saya itu jelek atau bagus, itu ucapan Anda. Biarkan publik, yayasan, anak-anak, wali murid, siapapun yang menilai dan membuktikan apakah saya ini jelek atau bagus, kan begitu. Nah, wali murid, anak-anak, teman-teman yang lain itu kan nggak bisa bohong, dia kan mulut ke mulut. Hebat ya Pak Yudi ya, dia jago fisika ya, dia orangnya bla bla, itu kan nggak bisa bohong. Nah, anak-anak ini di sekolah itu adalah orang yang paling jujur dalam menilai. Mohon maaf, ada guru tahfidz yang kalau setoran tidur jadi omongan, nyampe ke orang tua. Ada guru yang kalau ngajar matematika cuman ngeliat papan tulis, nggak pernah nyapa anaknya. Ada. Anak-anak itu apa namanya, orang yang paling jujur ngomong ke temennya, ke wali muridnya, ke orang tuanya ngomong. Ada guru yang kalau ngajar selalu garuk-garuk bagian belakang. Ada. Semuanya kan dinilai, Pak. Jadi biarkan mereka yang menilai sehingga apakah eksistensi kita layak di sekolah itu atau tidak, biarkan publik yang menilai. Itu kalau saya. Itu Pak Yudi, terima kasih. Masya Allah, luar biasa jawabannya. Jazakallahu khairan, Hendar, yang sudah menjawab satu pertanyaan tadi dari satu orang penanya ya, dari Bapak Yudi dengan 3 pertanyaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa diambil faedahnya
oleh penanya dan kita semua tentunya. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan pada Bapak Ibu guru yang luar biasa. Silakan untuk selanjutnya dipersilakan untuk penanya berikutnya. Silakan. Kalau belum ada boleh Ustaz Hendar dari host ini bertanya juga karena host juga guru ini. Silakan. Sambil nunggu yang lain. Baik, Ustaz, saya sendiri mengajar sudah di beberapa sekolah ya. Ternyata kalau dihitung-hitung ya sekitar ada 4 sekolah ya. Dan dari setiap sekolah ini ya alhamdulillah lama ya dalam berkiprah di satu sekolah, alhamdulillah ya ada yang sekian tahun dan kalau saya sendiri menyimpulkan ternyata menemukan satu pola yang sama pada satu fase, akhirnya menemukan satu kondisi yang ditemukan di sekolah pertama juga ternyata ketemu juga kondisi di sekolah kedua dan seterusnya kayak sama gitu, menemukan satu pola yang sama yang akhirnya memunculkan semacam kejenuhan lah bahasa lainnya ya, gitu ya. Ternyata di tahun ke-7 misalkan di sekolah pertama menemukan ya satu kondisi yang membuat kita stuck gitu ya. Lalu di sekolah berikutnya tahun ke-7 ya hampir sama juga gitu ya, semacam servo gitu, gitu ya, servo sistem gitu ya. Itu gimana untuk mengantisipasi hal semacam itu, Ustaz Hendar? Terima kasih. Lebih spesifik deh, apa yang dimaksud nih? Nah, jadi menemukan satu kondisi misalkan di sekolah pertama gitu ya, stuck gitu ya, kayaknya nggak betah lah bahasa lainnya ya. Ya misalkan dari beberapa hal ya, misalkan dengan yayasan lah contoh ya, misalkan di sekolah yang selanjutnya juga di tahun ke-7 itu menemukan hal sama juga gitu, yang kondisinya sama gitu. Lalu sekolah ketiga di tahun yang hampir sama ya sama juga kayak gitu juga gitu. Nah itu untuk bisa lolos dari kondisi yang sama itu, untuk bisa lewat gitu ya sampai sampai pensiun lah bahasa lainnya gitu ya, dengan sampai mentok di tahun ke-7 gitu. Itu gimana caranya, tips-tipsnya Pak? Baik, terima kasih. Ini masih terlalu umum nih ya. Kayaknya nggak berani dibuka nih masalahnya apa nih. Baik, saya coba jawab juga secara umum juga ya. Pertama gini Pak, setiap pekerjaan yang kita senangi itu kan pasti memiliki sebuah titik jenuh, pasti itu. Dokter, pilot, guru, pengusaha, insinyur, dan sebagainya pasti punya titik jenuh. Saya aja Pak, yang hobinya nulis, hobinya itu dengan anak-anak interaksi itu kan. Kalau ada kegiatan lagi komputer bareng, lagi pramuka bareng, lagi ngajar bareng, itu juga kadang-kadang ada titik jenuh kan begitu. Yang kita harus bisa siasati adalah begini. Ketika kita ingin memutuskan untuk hengkang atau pindah, itu menjamin nggak bahwa di tempat baru itu kita bisa punya kesempatan untuk lebih baik atau justru lebih buruk begitu loh Pak. Bisa nggak menjamin sebuah atmosfer pergaulan itu lebih seru daripada sekolah yang sekarang, atau mungkin lebih nggak seru dan lebih parah. Jangan sampai hanya gara-gara kita sudah membangun sebuah relasi yang bagus dengan rekan sejawat, dengan wali murid, dengan yayasan, dengan kepala sekolah, dengan anak-anak, sudah sedekat ini, sudah seintim ini, sudah pernah kegiatan bareng, camping bareng, jalan bareng, wisata bareng, outbound bareng gitu. Kemudian kita pindah hengkang hanya gara-gara alasan sepele, hanya gara-gara kesalahpahaman, kita jadi bosen, jadi suntuk. Di tempat baru kita nggak menemukan itu, malah lebih parah, dan kita nanti akan lompat-lompat terus gitu, Pak. Kalau saya gini menyiasatinya ya. Pertama gini, kalau emang kita lagi dalam kondisi yang tidak fit dan tidak oke dalam mengajar gitu kan, capek, jenuh sebagainya, ya sudah. Hari itu kita izin, tolong carikan guru infal, terserah Bapak Ibu mau kemana, ke tempat-tempat yang bisa membuat Bapak Ibu moodnya kembali lagi, siap mengajar lagi, tidur, nonton, atau bagaimana, terserah. Silakan disiasati. Ketika mood Bapak Ibu sudah stabil, sudah oke, sudah siap, kembali ke sekolah. Kan begitu. Karena kalau kita nurutin kemauan kita, ngikutin gitu terus Pak, mohon maaf ya, ini adalah sesuatu yang nggak ada habisnya. Capek, pindah, capek, pindah, capek, pindah.
Belum ngurusin dapodiknya, cabut berkas lah, ngurus inilah, ngurus itulah, bikin SK baru, sebagainya. Susah gitu. Nah, jangan sampai ntar begitu nanti ada panggilan PPG, pas Bapak Ibu pindah, repot lagi, udah. Kalau Bapak Ibu di sekarang itu sudah nyaman, lah bukti bisa bertahan sekian tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya sudah, nikmati aja, kan gitu. Jangan sampai, kalau saya gini Pak, apa namanya, membahasakannya, sekolah dengan gurunya tuh ditanya nanti. Ini sekolah sudah berapa tahun berjalan? 10 tahun. Guru yang paling tua berapa tahun di sini? 2 tahun. Loh, makanya yang bagus itu adalah sekolah dan gurunya itu sama-sama dari awal. Sekolahnya 10 tahun, gurunya juga harus ada yang 10 tahun juga. Nah, itu yang paling tahu tentang sekolah, kan begitu. Makanya guru-guru senior ini harusnya bisa memberikan sebuah motivasi dan memberikan sebuah aura-aura perubahan yang memang harus dirubah, gitu kan? Yang hobi terlambat misalnya, yang hobinya main game, yang perempuan nonton drakor, drama Korea, dan nonton film, nonton anime, kan begitu tuh. Cobalah diubah pelan-pelan, ya kan gitu. Lakukan sebuah inovasi-inovasi kurikulum, sebagainya, sehingga kegiatan pembelajaran nggak jenuh gitu, Pak. Nah, makanya kalau Bapak Ibu jenuh terakhir, ya silakan lakukan kegiatan apapun, minta waktu, minta spare, Bapak Ibu GoFood, nonton, makan, minum, tidur, rebahan, silakan. Kalau memang hal itu bisa mengembalikan mood dan semangat mengajar Bapak Ibu. Karena kalau pengen pindah, pengen apa itu diturutin terus, percaya Pak, itu sesuatu yang tidak akan ada habisnya dan akan begitu, bahkan pada satu titik Bapak Ibu akan merindukan titik awal di mana Bapak Ibu dulu pernah ngajar. Demikian Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ustaz Hendar atas jawabannya, tips-tipsnya, nasihatnya, Masya Allah sangat berharga tentunya bagi penanya. Dan untuk selanjutnya ini sudah ada yang angkat tangan, Bapak Joko Raharjo di Koja. Ya. Silakan Bapak Joko Raharjo. Kami berikan kesempatan, silakan. Langsung dinyalakan audionya Bapak. Belum di unmute Pak, mohon maaf, mohon izin. Ya, silakan di unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayatullah dan juga Pak Hendar ya. Ya, saya kebetulan bukan guru, tapi saya sebagai pengelola yayasan. Ya, tepatnya sebagai pembina. Ya, dan saya belum lama sih melibatkan diri dalam yayasan. Maksudnya mulai aktif ya. Jadi mungkin baru beberapa bulan, 3 bulan lah sekitar. Nah, saya sangat konsen sekali dengan apa namanya peningkatan mutu pendidikan, di mana salah satunya adalah eh, gurunya ini juga harus ditingkatkan ya, prestasi. Cuman karena saya sendiri backgroundnya bukan pendidikan, saya orang teknik sebetulnya. Karena amanah yang diberikan oleh saya, ya saya berusaha untuk bagaimana bisa memahami dunia pendidikan. Salah satunya dengan ikut ini gitu ya. Jadi waktu kemarin dikasih tahu bahwa ada seminar Edumain ya, dari Edumain ya. Saya langsung ya udah, saya ikut satu deh. Saya tolong dimasukkan sama saya. Ya ternyata banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa saya dapatkan dari seminar ini, dan salah satunya hari ini juga terkait dengan bagaimana meningkatkan prestasi guru ya. Ternyata memang banyak sekali hal-hal yang memang spesifik terkait dengan guru ya, potensi tadi ya. Nah, mungkin saya minta saran dari Pak Hendar, kira-kira apa yang harus kami lakukan sebagai yayasan, lah, terutama dalam mendukung peningkatan prestasi guru. Ya, barangkali itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Pak. Baik, saya jawab ya, izin ya. Silakan langsung Pak. Oke Pak Joko, begini. Saya nggak tahu kenapa Pak ya, tapi pengalaman saya di pendidikan, ini sebagian besar orang yang banting setir ke pendidikan, itu pasti latar belakangnya teknik Pak. Ada yang dari insinyur ITB, gitu kan, teknik elektro.
ada yang dari ISTN, tekniknya sebagainya gitu. Bahkan saya pun juga tadinya kan teknik komputer ya, jadi pendidikan gitu ya. Allahu alam ya. Oke, kembali ke pertanyaan Pak ya. Pertama gini Pak, bukan berarti kita yayasan dan sebagainya itu tidak bisa mendidik guru nggak gitu. Tapi insya Allah bisa. Karena ilmu pendidikan adalah sebuah ilmu yang dapat dipelajari, ilmu yang memang menarik diterapkan, best practice, dan sesuatu yang tidak bisa ketika kita sudah pelajari, kemudian udah gitu, nggak bisa. Harus kita coba berani mengambil langkah untuk menerapkan dan eksekusi, kan begitu. Yang pertama langkahnya adalah begini Pak. Guru ya itu adalah seorang yang memiliki kompetensi tertentu. Maka ketika Bapak Joko ingin mengembangkan sekolah dengan tingkat SD, maka cari guru-guru yang memang dia background akademiknya adalah pendidikan guru SD, kan begitu. Untuk yang guru-guru ngajar bahasa Inggris, cari yang memang dia backgroundnya bahasa Inggris. Untuk guru-guru yang kelas bawah, yang kelas 1, kelas 2, itu yang anak-anaknya luar biasa, lari sana, lari sini, sebagainya. Cari guru-guru yang memang dia punya pendekatan dengan anak-anak. Assalamualaikum, soleha, cantik, ganteng, ayo sini-sini, ibu guru peluk, kan begitu. Jadi nggak semata-mata kita melihat, oh orang ini akademiknya bagus, sebagainya nggak. Karena akademiknya bagus, gelarnya oke, tapi di lapangan dia belum tentu bisa untuk menunjukkan kinerjanya. Maka saran saya, ketika Pak Joko itu membuka sebuah lowongan, maka berikan kesempatan bagi para pelamar untuk menunjukkan kinerjanya dia. Kalau saya gitu, Pak. Jadi kalau saya ini orang nggak pilih kasih. Saya tanya ke rekan saya waktu itu sebagai kepala sekolah, sudah berapa Pak yang masuk lamaran? Ada 7 nih, ya sudah. Kalau gitu kita agendakan. Satu hari itu 3 orang, jangan banyak-banyak ya. Hari Senin 3 orang kita panggil, hari Selasa 4 orang nggak apa kita ngabisin, kan 7. Di antara 7 orang ternyata hanya 3 yang qualified. Ya, dan itu pun juga ada yang belum sarjana, ada yang dia backgroundnya pondok, cuman kita ngelihat dia mengampu halaqah tafidnya bagus gitu, bacaannya bagus. Nah, untuk nilai bacaan ini bukan saya Pak, tapi saya didampingi oleh teman saya yang dia bisa menilai bacaan. Sehingga anak-anak ini, guru-guru ini kita kasih kesempatan untuk berkarir di sekolah kami. Sekarang ditawarin kuliah, mau kuliah. Yang tadinya masuknya belum S1, sekarang udah S1, kan begitu. Setiap orang punya kesempatan kok Pak untuk mengembangkan diri. Ya, makanya berikan para guru ini, para pelamar ini kesempatan dulu untuk menunjukkan kebolehannya dia, kehebatannya dia. Sehingga Pak Joko ketika nanti ingin mengambil guru, ya, itu juga sesuai dengan kriteria yang Pak Joko dan teman-teman yayasan tentukan seperti itu, ya kan? Dan juga biasakan jangan pernah melihat gelar dulu, melihat oh orang ini pendidikan tinggi, Pak. Mohon maaf Pak ya. Saya pernah ketemu dengan teman-teman yang dia backgroundnya MPD, ya. Ini saya nggak menjelekan MPD enggak ya, karena saya juga MPD kan begitu. Tapi dalam dia memimpin sekolah, membuat sebuah kebijakan itu banyak mendapatkan kecaman-kecaman dari wali murid. Karena dia nggak qualified, ya pengalaman jam terbang belum ada sama sebagainya kan begitu. Maka ketika kita mencari SDM sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau nyari SDM tentang agama ya cari yang agamanya bagus. Kalau nyari SDM tentang bagaimana dia bisa mengajar pelajaran sains, cari yang sainsnya bagus. Kadang-kadang gini Pak kesulitannya. Kita pengen nyari guru yang memang agamanya bagus, sainsnya bagus, tapi jomplang nih, pasti ada yang dominan. Solusinya gini Pak kalau saya. Oke, Anda ini sainsnya bagus, tapi mohon maaf agamanya kurang. Kalau begitu solusinya adalah Anda silahkan mengajar sains, tapi mohon maaf, jangan pernah utak-atik tentang ranah agama. Karena ini sudah ada PJ dan gurunya penanggung jawab akademik sendiri, kan begitu. Dan juga jangan dikasih jam kalau guru agama nggak hadir. Karena biarkan guru itu yang mengajar sesuai dengan porsi dan keahlian masing-masing, sehingga percaya insya Allah sekolah ini akan pelan-pelan berkembang dan maju begitu. Dan jangan lupa kita yayasan, kepala sekolah, guru adalah satu keluarga, satu kesatuan. Tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang siapa yang lebih hebat. Yang ada hanyalah setiap orang hebat pada pos dan bidangnya masing-masing. Demikian Pak Joko, terima kasih. Terima kasih Pak Endar atas nasihatnya. Ya, saya pikir sangat bermanfaat. Ya, jazakallahu khair. Ada pelatihan-pelatihan lagi. Pak Joko di mana Pak? Asal domisili Pak? Saya di Jakarta Utara di Koja.
Oh, di Koja, Seko Jakut. ya, sekolahnya di Jati Sampurna sana di eh, Bekasi ya, Jati Sampurna, Oh, Kecamatan ya, Jati Sampurna. sekolah apa Pak kalau boleh tahu Pak? SD Atorik, Oh iya sekolah iya iya, iya. Jati Asih, ya, masuknya Kecamatan Jati Asih ya Pak? Kecamatan Jati Sampurna. Di Sampurna. Itu kan kalau camping Iya. kan ada perkemahan Pak di Di Bubur Jati ada ya. Jati Mekar itu Pak. Oh, Ya Jati wis, Mekar nanti ya. kalau ada Iya. pelatihan-pelatihan saya info ke Pak Joko ya Pak ya. Kalau ada pelatihan dari Siapa? kami terkait dengan kepala Siap. sekolah. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, untuk selanjutnya ada penanya yang menyampaikan pertanyaannya via chat. Akan saya bacakan pertanyaannya. Baik, pertanyaan dari Ibu Faiza Nabila dari MI Ibnu Umar Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menumbuhkan kepercayaan diri dengan prestasi atau kompetensi yang sudah kita miliki, yang mana kita sudah menguasai materi itu saat masih menempuh pendidikan di sebelumnya, misalkan di pondok. Seperti itu. Saya ulang sekali lagi pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menumbuhkan kepercayaan diri dengan prestasi atau kompetensi yang sudah kita miliki, yang mana kita sudah menguasai materinya itu saat belajar di pondok. Silakan, Sarjendar, untuk langsung dijawab. Ini berarti alumni pondok ya. Ya, alumni Baik, pondok. bagi teman-teman yang alumni pondok, yang pertama tidak boleh berkecil hati, tidak boleh menganggap rendah diri, ya tidak boleh. Rendah hati itu mulia, tapi rendah diri itu jelek, kan begitu. Pertama begini, kita harus punya sebuah proud dalam hati kita bahwa kita ini punya sebuah keahlian yang anak-anak non pondok nggak punya. Nah, ini tanamkan dalam hati. Pertama, alumni pondok itu punya kedisiplinan dalam bangun sholat subuh. Itu saya berapa kali Pak, mohon maaf ya ketemu dengan rekan-rekan dosen sebagainya itu kalau subuh kesiangan. Alasannya apa? Bikin disertasi, bikin penelitian, begadang, buka laptop, subuh kesiangan jam 8. Nah, alumni pondok punya kelebihan di bidang ini. Ini asumsi saya. Dia punya keahlian di bangun subuh. Yang kedua, alumni pondok itu punya keahlian dalam menjaga waktu sholat. Ketika teman-teman sibuk sebagainya, guru-guru masih ngajar dengan azan masih makan, alumni pondok dia udah punya sense dong. Kita sebagai anak pondok harus sholat tepat waktu. Sehingga potensi ini ada banyak potensi ya. Potensi ini dapat dikembangkan dengan alumni pondok nanti akan menjadi koordinator diniyah dalam sekolah. Bikin jadwal piket sholat, jadwal azan, siapa yang azannya bagus, yang mahrojnya sebagainya. Bahkan kalian paling tahu, silakan mainkan di sini. Karena guru-guru umum tuh kadang-kadang cuma bisa bikin jadwal piket, cuma bisa bikin jadwal setoran, tapi mereka nggak tahu bagaimana membuat sebuah konsep setoran dan teknisnya yang baik, jam berapa dan sebagainya. Kan mereka nggak tahu. Yang ketiga, alumni pondok itu punya kualifikasi kompetensi, ya, bagaimana caranya dia bisa berbahasa Arab dengan baik dan dengan benar. Nah, buat program namanya Arabic Day, ajukan kepala sekolah, bilang jual mahal, Pak. Mau nggak kalau sekolah SMP, SD, SMA, IT ini saya akan coba buat program atmosfer berbahasa Arab harian kan gitu. Oh, emang kamu bisa? Oh bisa Pak, saya punya programnya. Nah, buat bagaimana ada program percakapan dasar, habis upacara, sebagainya. Itu yang kami Pak, jujur ya, saya yang sedang kuliah S3 itu nggak ngerti gitu-gitu. Karena nggak sama sekali nggak punya basic. Nah yang kalau beli pondok punya basic, bikin gitu, mainkan, ya kan? Kemudian bagaimana alumni pondok itu punya inisiatif menyelenggarakan kajian-kajian rutin. Kami ini guru-guru juga sibuk itu kadang-kadang nggak datang kajian, tapi bikin dong. Misalnya bikin namanya kajian kismis, apa tuh Kamis Islam misalnya, istilahnya gitu kan. Atau mungkin bikin kajian Jumat, ba'da Jumatan atau sebelum Jumatan misalnya. Jadi sehingga guru-guru ini juga tersentuh Pak kajian-kajian Islamnya kan begitu. Termasuk juga nanti bagaimana alumni pondok ini punya
panggung, punya kesempatan untuk membuat sebuah konsep bagaimana caranya agar anak-anak ini itu bisa mulai tertib berbahasa Arab dalam mengutarakan izin ke kamar mandi, izin ke belakang, izin ambil spidol, izin ke kantin dengan bahasa Arab kan bisa. Kemudian pelan-pelan alumni pondok ini cari kursus gratis ya yang dapat meningkatkan kompetensinya. Kemudian ambil cari kuliah pelan-pelan yang biayanya murah, jurusan PHI, jurusan bahasa Arab, jurusan teologi Islam ya. Sehingga kalian juga punya kesempatan mendapatkan kesempatan PPG dan seperti guru-guru kami yang lainnya kan begitu. Itu. Jadi tidak boleh merendah diri, percaya diri karena kalian punya keahlian yang kami sebagai guru-guru umum tidak miliki. Demikian, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan diambil faedahnya. Faedahnya tentunya dari jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini. Baik, untuk selanjutnya, untuk penanya terakhir, kami persilakan. Silakan, Bapak Ibu Guru, untuk bisa mengangkat tangannya atau raise hand di link Zoom-nya untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita. Silakan untuk penanya terakhir karena waktu pada saat ini sudah menunjukkan pukul 21:11 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk kesempatan berikutnya kita berikan kepada Bapak Rahmat Nur dari MI Ibnu Umar Balikpapan, sepertinya BPP ya, Balikpapan. Saya berhusnuzon saja ini Balikpapan. Baik, kepada Bapak Rahmat Nur, kami persilahkan. Nah, jazakallahu khairan Pak Hidayatullah dan Assalamualaikum Ustadz Hendar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmat Nur. Siap. Nah, salam kenal Pak dari Salam kenal kembali. gerbang ibu kota. Ya, nah menarik sekali perbincangan di malam ini. Kami sendiri ikut terbawa semangat ya untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Mungkin karena kami di MI ya, tadi kan di apa yang disampaikan oleh Ustadz dari Diknas ya, kebanyakan kompetensinya apa namanya mengarahnya apa yang disediakan oleh Diknas. Nah mungkin ada informasikah untuk kami yang di MI bagaimana kami cara mengimprove atau meningkatkan kompetensi dari sisi Kemenak ya. Karena kan mungkin juga ada sehingga kita butuh informasi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin agak sedikit di luar dari materi karena Ustadz Hendar juga pembina pramuka. Nah ini alhamdulillah di sekolah kami ini baru mau mulai untuk pramukanya Ustadz. Balikpapan ya? Balikpapan Ustadz. Sebenarnya kami sudah lama berdirinya, sekitar 10 tahun yang lalu. Cuma memang tarik ulur dari apa namanya, apakah kita harus terapkankah pramuka ini? Karena kan mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita praktekkan atau tidak bisa kita inikan gitu ya. Nah ini bagaimana tips dari Ustadz Hendar ya, selaku juga pembina ya, mengajarkannya untuk apa ya materi-materi yang mungkin bisa diajarkan ke anak-anak atau yang semisalnya atau apa yang yang tidak boleh kita lakukan atau apa saja yang mungkin bisa jadi pertimbangan kami begitu Ustadz. Mungkin itu saja. Syukron. Baik, terima kasih Pak Rahmat Nur. Baik, silakan. Ini intermezzo dikit. Kalau Pak Rahmat Nur bisa mengundang saya via Edumen ke Balikpapan, saya urus semuanya lengkap, paketnya all in, nilai-nilai pramuka Islami plus nomor gugus depan, insya Allah saya siap. Wah, Masya Allah. Nah, tawaran yang sangat ya, menarik. Saya tuh sebenarnya pengen jalan-jalan ke Balikpapan juga sebenarnya Pak. Oke, jadi begini Pak Rahmat Nur. Sebagai guru itu kan memang ada dua kementerian yang menaungi ya, antara Depak dan Diknas gitu. Terkait dengan yang pertama itu Depak, itu saya tadi pengen cantumkan juga Pak.
Cuman ngelihat ini slide-nya udah 40 slide, ini maju mundur. Iya nggak nih? Ntar saya dibully sama teman-teman nih kelamaan terus tuh kalau ngisi webinar kan gitu. Kadang-kadang gitu Pak, kalau udah ngomong asik tuh nggak kerasa tuh, udah apa 2 jam aja kan begitu Pak. Nah itu. Nah kemudian apa namanya terkait dengan tadi yang menak itu ada portal namanya Simpatika ya. Kemarin juga teman-teman kami yang dia ngajar diniyah itu dapat tunjangan dari pemerintah, alhamdulillah 1,5 juta itu ya. Itu via bank daerah. Nah, itu bisa diajukan kalau kita memunculkan SK-SK kita bahwa kita sudah mengajar diniyah selama sekian tahun. Nah, caranya gimana? Nah, Pak Rahmat coba koordinasi dengan pengawas gugus yang menaungi PAI, Pak, di kecamatan ya. Itu harus ada. Sampaikan bahwa kami ini menyelenggarakan pendidikan diniyah ya. Ada kurikulumnya, ada mata pelajarannya, ada gitu. Nah, bagaimana agar guru-guru diniyah ini juga bisa mendapat tunjangan, bisa in passing seperti guru-guru Diknas yang lainnya. Kami perlu itu kan begitu. Nanti akan dikasih langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah saya ini adalah langkah-langkah di Jawa Barat ya. Kalau di Balikpapan mungkin berbeda, tapi garis besarnya begini. Guru-guru itu yang pertama dia harus pendidikannya minimal S1. Itu mutlak ya. Makanya mohon maaf nih bagi yang belum S1, kadang-kadang itu tidak bisa mendapatkan sebuah privilege seperti tunjangan, tersinkronisasi di Simpatika, punya NUPTK kan begitu. Itu mohon maaf ya kan. Yang kedua, ini bagaimana caranya guru-guru tahfidz yang mengajar tahfidz juga bisa dinaungi di bawah Kemenak. Apa fasilitasnya? Oh, fasilitasnya karena mohon maaf belum S1 masih boleh ikut perlombaan guru di MGMP misalnya. Sudah ikut kan gitu. Nanti apakah masalahnya syubhat apa enggak syubhat ya silakanlah bisa didiskusikan kan begitu Bapak Ibu semuanya, ya kan? Kemudian guru-guru ini yang tadi mengajar PAI ini di bawah Kemenak ini juga tolong diperhatikan apakah mereka sudah layak mendapatkan tunjangan panggilan PPG atau enggak, bagaimana caranya. Kalau memang harus dapat panggilan PPG di bawah Depak, itu segera disiapin berkasnya. Jangan ditunda. Karena informasi itu kadang-kadang kita nggak bisa dapat, mohon maaf. Karena sekolah kita itu jarang membangun sebuah relasi komunikasi dengan UPTD Dinas di kecamatan gitu. Maka nggak ada salahnya kita datang ke mereka, sampaikan ke MGMP PAI bahwa sekolah MI Ibnu Umar ini itu MI Pak. Karena MI jadi di bawah naungannya Depak. Tolonglah kami juga ingin mendapatkan info-info update. Nggak apa-apa. Kita harus ngomong begitu ke mereka agar eksistensi kita itu juga diperhatikan oleh mereka. Kemudian langkah-langkahnya apa aja, ikutin aja sampai guru-guru ini mendapatkan haknya, NUPTK-nya, dan bisa ikutan kegiatan-kegiatan yang di bawah naungan Kemenak begitu. Itu harus begitu. Memang kita sebagai kepala sekolah, kesesuaian kurikulum yayasan harus bisa jemput bola. Karena kalau enggak ya begini terus. Ngajar sekian tahun belum diangkat, sekian tahun belum punya NUPTK. Harus jemput bola. Bahkan kalau saya Pak, ini mohon maaf ya, saya nggak sombong. Kadang-kadang saya todong, saya ada jam kosong nih siang, udah saya todong. Di mana kantornya datang, pakaian yang bagus, bawa sesuatu, sampaikan ramah-tamah, sowan, dibantu langsung diinput, ya kan begitu, ya. Karena kita harus memperjuangkan hak mereka agar mereka semakin betah mengabdi di sekolah Bapak Ibu semuanya, gitu. Dan yang terakhir terkait dengan pramuka, ini sebenarnya banyak banget silabusnya, jujur Pak. Saya sedang mengembangkan juga, mengimplementasikan juga, tapi insya Allah ada gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman. Dan alhamdulillah Pak, ini juga saya berapa kali diundang oleh seorang ustadz ya. Kalau saya sebut namanya, ini terkenal beliau gitu kan. Beliau juga minta mengisi gitu. Tapi saya bilang, saya akan sesuaikan dulu. Bahkan ibu-ibu yang bercadar pun juga itu sedang saya ajukan seragamnya ke pusat. Agar mereka juga bisa menyelenggarakan pramuka namun tidak melanggar nilai-nilai syariat. Dan juga hal ini juga saya konsultasi kepada ustadz senior mana yang boleh, mana yang nggak boleh sehingga kita tetap pada orientasi membentuk karakter kemandirian peserta didik. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan hubungi saya langsung atau via Edumind ya. Nanti insya Allah saya akan berikan kelengkapan-kelengkapannya gitu kan. Sehingga sekolah-sekolah sunnah ini punya eksistensi juga. Kalau dituduh mana nih sekolah IT nggak ada pramuka dan radikal,
Kita bilang kita ada pramukanya. Saya posting di Facebook saya, di Instagram saya, itu buktinya kita pramuka, Pak. Ada gitu. Jadi kita mengikuti aturan Diknas, upacara ada, tinggal yang nggak boleh kita nggak lakukan gitu loh. Itu Pak. Demikian, terima kasih. Siap, syukron. Jazakallah khairan. Ustaz. Wah, jazakallah khairan. Silakan cek chat ya Pak Rahmat ya. Siap. Masya Allah, silakan Bapak Rahmat untuk bisa menghubungi admin Edumain ya untuk terkait konsul tadi terkait pramuka yang Islami tentunya ya. Dan insya Allah kita punya pakarnya ini Ustadz Hendar nih, pakar pramuka untuk wilayah Jawa Barat dan Indonesia. Tentunya beliau sudah melanglang buana nih terkait dengan kepramukaan, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini, kita sudah berada di akhir atau di penghujung waktu untuk malam hari ini, dan kita berikan kesempatan pada narasumber kita yang luar biasa untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada beliau dipersilahkan. Silakan. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya ya. Bapak Ibu yang masih menyimak, masih hadir, ingat Pak, Bu, kita ini seorang guru, kita ini seorang pendidik. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sebagai dosen. Oke, kita ada dosen. Kita yang paling menguasai ilmu, kita yang menguasai bidang, kita yang kuliah, kita yang belajar, kita yang menuntut ilmu, memperdalam, berkontemplasi di bidang itu. Maka buktikan bahwa Bapak Ibu qualified, Bapak Ibu siap mengajar, Bapak Ibu siap diuji, Bapak Ibu siap mengikuti ujian dengan berbagai prestasi kompetensi yang Bapak Ibu ahli. Ya, jangan ada alasan malas, aku nggak pede sebagainya. Kalau Bapak Ibu tidak pede, tidak percaya diri, malas, kapan lagi Bapak Ibu bisa menguji kemampuan Bapak Ibu semuanya? Karena menang kalah urusan belakang. Yang penting Bapak Ibu maju dulu dan berdoa sama Allah. Nanti ada jalannya. Karena guru yang berprestasi, guru yang punya kualifikasi, guru yang disegani, disenangi, percaya. Itu nilai dan harga jualnya insya Allah mahal Bapak Ibu semuanya. Sekolah manapun, yayasan manapun, lembaga manapun, kalau Bapak Ibu punya kualifikasi, kompetensi, dan ahli, pasti akan melamar, meminang Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu memasuki lamaran dan CV Bapak Ibu semuanya. Tuh, ya. Jadi tetaplah berusaha, tetaplah menjadi pribadi yang unggul, pribadi pembelajar, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita semua. Terima kasih, saya kembalikan. Ini banyak yang minta nomor HP. Silakan nomor HP saya minta langsung ke adminnya, ya. Insya Allah dengan senang hati boleh disebarluaskan. Atau boleh langsung cek media sosial saya, Hendar Ahmad Wibisono. Itu ada nomor HP saya di Facebook jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hendar yang sudah menyampaikan materinya dengan luar biasa, Masya Allah. Semoga apa yang sudah disampaikan beliau bisa kita ambil hikmah serta manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi guru yang berprestasi. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, dan kita tutup dan saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pamit.